Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiara from New Zealand. Ketemu lagi sama Ami Rantau. Di sore hari ini ada sesuatu yang unik banget untuk bisa divisit abis pulang kerja, dan ini besok weekend. Betul. Gitu ya. Jadi kita tuh baru notice kemarin ada iklan tentang Little Hut Cafe. Lucu banget, jadi konsepnya mungkin cuma pop-up cafe gitu aja. Dan tadi ternyata, oh ya sebelumnya perkenalkan, saya bersama sang barista di New Zealand. Halo, saya Rafli balik lagi. Oke, banyak banget episode yang ada akunya ya, jangan bosan ya teman-teman semua. Udah gak akan bosan, karena ternyata sebagai barista itu, kenapa suka banget cobain kopi-kopi di tempat lain. Kenapa suka banget cobain kopi-kopi di tempat lain? Ya, karena sebagai barista sendiri, saya pengen nge-explore ya, gimana sih rasa kopi yang enak gitu. Gimana sih pasar New Zealand atau pasar Auckland ini gitu. Mereka suka kopi yang jenisnya gimana, atau mereka suka yang keasamannya gimana, atau kepahitannya gimana, bitter and sweet. Pokoknya macem-macem lah. Karena di Auckland sendiri itu banyak banget jenis-jenis kopi, dan banyak banget impor dari atau ekspor ke negara lain gitu. Oh wow, nah ini tadi kita udah sempat pesan sebelum ngobrol lanjut. Ini udah sempat pesan tadi. Yang satu adalah ice coffee, ice chocolate, dan aku pesan matcha latte. Oh jadi ternyata sebagai barista penting banget ya. Betul. Untuk bisa mengeksplor apa ya, maksudnya diferensiasi produk. Betul. Dari masing-masing kafe. Jadi kamu lebih banyak knowledge-nya gitu ya. Betul. Dan juga kebetulan aku kan suka banget kopi ya. Jadi kayak liburan aja. Ini kebetulan habis pulang kerja, habis buat kopi, sekarang kita beli kopi gitu. Agak lucu sih sebenarnya. Agak lucu sih, maksudnya kayak nggak bosen gitu ya kopi. Iya, Tapi iya, kopi iya. di sini tuh memang lebih pahit ya dibanding kopi di Indonesia. Maksudnya Iya, aku pribadi kan seneng gula ya. Betul. Jadi aku harus ngomong kalau aku mau tuh sugar spoon. Iya. Karena kalau nggak ngomong kayak gitu dikasihnya kopi yang ya maksudnya Yang nggak pakai gula, yang nggak pakai pakai gula apa-apa sama gitu. sekali. Dan jenis susunya pun harus ngomong karena susunya Betul. banyak kan, ada apa aja? Betul. Kalau di sini tuh susu ada dairy dan non dairy. Biasanya non dairy itu ada almond, oat, coconut, terus kita ada soy gitu. Kalau di Indonesia tuh rata-rata yang baru masuk tuh oat gitu. Jarang banget kafe yang jual berbagai macam kayak almond, soy ataupun coconut gitu. Jadi di sini tuh emang banyak banget variasinya karena orang-orang New Zealand itu sangat fokus banget sama susu gitu. Bahkan sama susu. Kalau dari harga ini gimana tadi dengan produk yang di sini? Dengan produk yang enak, harganya juga nggak terlalu mahal. Oke. Let's say ini ice coffee, dia campuran es, susu dan kopi espresso, dia harganya $7. Untuk harga $7 itu standar di New Zealand atau di Auckland itu sendiri gitu. Iya, dan yang paling penting adalah kenapa kita sampai bela-belain ya. Kita kan pulang kerja nih masing-masing, terus Betul, kita datang ke sini bisa lihat nggak sedikit sini lebih dekat. Jadi ini pop up cafe dan ini baru hari pertamanya si Little Hut Cafe ini buka. Dan yang bikin kita happy adalah karena kita mau support sesama Muslim yang punyanya Muslim, dan bahkan ini tuh manajer di tempat lain, kafe lain akhirnya berniat untuk membuka usaha sendiri. Beliau sendiri menggunakan Betul. hijab, jadi seorang muslimah. Jadi kita pengen banget di hari pertamanya kita pengen bisa support bisnis seorang muslim di negeri minoritas muslim. Betul, betul. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini punya kesempatan langka banget bisa ngobrol langsung sama ownernya Sister Fatima. Sorry, I'm talking in our language, bahasa. Okay, can you please introduce yourself? Hi, my name is Fatima Alamshawi, and this is my coffee truck. Mashallah, this is coffee truck. It's so Yeah, unique. Thank So, you. can you please tell us more about your cafe concept? I wanted to create something organic and something natural and something that is like comfortable as well for people to be approaching it and stuff like that. Yeah. Oh, nice. Yeah. So this is your first day? Yeah, it's my first official day, but it's been a long time coming. It's been a dream of mine to open up a coffee trail for a long time. Okay, I want ask you about Little Hut
Cafe. Little Hut Yeah, Cafe. Why you do? Well, when I saw it on Trade Me when it first came out, it looked like a little hut. So that was how I came up with the This one is name. like Little Hut. Yeah, yeah. Okay. And then I designed it to look more organic and more inviting for people. Yeah. Wow. Yeah. Actually, how long you been here in New Zealand? I've been here for well, I came to New Zealand when I was 5 years old. Oh my goodness. Yeah. Look at her accent. Okay. You are New Zealander. Officially you are New Thank you. Zealander. Thank you. Oke, Thank terima you. kasih ini udah bisa ngobrol sama Mas Sister Prativa. Gimana Bye. say hi? Bye. Jadi selain kopi, kita bisa lihat suasananya di sini. Ini ada tempat fitness, Bisa lihat yuk bisa ke lihat dalam? namanya. Itu Linfield Yacht and Leisure Center gitu. Jadi ada apa aja sih teman-teman di dalamnya, penasaran nggak? Coba kita langsung main aja kali ya. Kita masuk yuk dalam ada apa. Dan biasanya tuh ini bisa juga disewakan gedungnya. Jadi di New Zealand sendiri unik. Kalau misalkan kayak kita nih komunitas muslim mau mengadakan sholat Idul Adha atau apa, nah kita tuh biasanya harus rent tempat. Dan di sini tuh di rental juga ada tempat. Misalkan kita mau ngadain sesimpel anak mau ulang tahun. Nah, tempat ini disewakan juga. Selain ini kan suka banget nge-gym ya. Suka. Dan ternyata di sini ada tempat nge-gymnya juga. Betul, Kita lihat yuk. Ini yang menarik, sini deh, sini aku mau kasih lihat ya. Ini salah satu temanku, namanya Mbak Yulia, orang Indonesia. Sampai hari ini tuh mukanya terpampang di mana-mana. Dia masuk ke Sarvali Multicultural Playgroup. Jadi beliau ini anaknya dulu menjadi orang yang benar-benar aktif banget, mama rantau yang aktif banget. Hai Mbak Yulia, semoga nonton nih, keren banget Mbak Yulia. Jadi selalu ada di setiap board yang ada di komunitas gitu. Harusnya dapat royalti nih Mbak Yulia nih. Dan di belakang kita juga ada, dulu Habibie pernah ikutan kegiatan basketball, ada toilet dan segala macam. Enaknya di sini tuh kayak apa ya? Ini kan deket banget ya dari rumah ya? Santai. Ini dekat rumah nih. Jadi dekat rumah itu kita bisa dapetin banyak hal. Kayak ada tempat kopi, ada tempat gym, tempat olahraga, terus tuh kalau yang outdoornya juga ada nih. Jadi ini ada lapangan basket, ada lapangan yang luas, pemandangannya indah, udara sejuk pastinya gitu. Iya, dan ada playground di ujung sana. Hmm, Biasanya kita benar. mengadakan piknik bareng ibu-ibu dan Bener-bener. anak-anaknya main di playground. Yang kita lihat nih teman-teman. Banyak banget biasanya kalau sore itu, karena sekarang tuh udah mulai hangat ya. Saat ini mungkin Iya. sekitar berapa derajat? Bisa dilihat berapa derajat Sekarang suhu kali ini. Suhunya 16, jadi Tuh nggak terlalu kan? dingin. Sudah mulai menghangat. Nih teman-teman bisa lihat nih, pemandangannya indah banget buat ngopi. Nah, by the way, teman-teman, di sesi kali ini kurang lebih kita akan membahas satu persatu. Tapi untuk saat ini cuma satu aja sih sebenarnya. Ini adalah bab dari buku saya tentang kisah kita awal ke New Zealand, yaitu meraih mimpi di negeri Hobbiton. Mumpung ada Rafli nih, mau nanya, Ya gimana? shocking culture apa yang pertama yang bikin kaget banget ke New Zealand? Yang benar-benar kaget luar banget biasa. ya. Pertama sih suhu Shock culture. udara ya. Suhu Gitu, udara. suhu udara pertama datang tuh ingat banget waktu itu di bandara turun dari pesawat itu dingin banget. Selain dingin anginnya kenceng banget gitu. Mungkin kemarin tuh waktu kesini itu winter ya. Sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Saat itu tuh winter, udaranya dingin banget, angin kencang. Kebetulan jaket-jaket yang dibawa tuh ya jaket-jaket style Indonesia gitu, yang tipis. Tipis. Bukan yang parasut ya. Kalau di sini kan rata-rata pada parasut kan gitu. Kalau saya bawanya yang tipis gitu. Jadi kayaknya perlu beli baju gitu. Jadi paling penting adalah kalau mau keluar negeri, cek dulu musim apa di Bener. negara yang akan kita tuju gitu ya, supaya Betul, kita betul. nggak saltum dan Betul. juga kita nggak costly di awal kan. Hmm. Artinya pada saat tadi sampai berarti kan harus beli baju yang menyesuaikan si Betul. udara di Hmm. sini dong gitu. Nah mungkin itu sih bisa jadi tips juga buat teman-teman yang mau keluar negeri, yang mau sekolah atau misalkan bekerja, dicek cuacanya. Cuacanya betul, karena memang kayaknya kurang pengetahuan dan pengalaman kali ya. Jadi pas kesini tuh nggak terlalu banyak persiapan soal baju dan lain-lain gitu. Terus apa lagi? Tadi kan baru satu ya, itu satu aja udah bisa panjang Satu udah banget dan panjang benar-benar jadi key buat teman-teman yang mau keluar negeri. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu New Zealand atau Auckland tuh sepi banget gitu. Sepi. Karena kebiasaan saya tuh tinggal
lama di Jakarta. Jadi sebelum pindah ke sini saya tinggal di Jakarta. Terus pas Jakarta padat banget kan, gitu. Akhirnya pas pindah ke sini sepi banget gitu. Jadi teman-teman di sini tuh gelapnya sekitar jam 6 dan orang-orang tuh udah pada sepi, udah pada tidur. Kalau winter. Karena kalau summer jam 9 ya, jam 8, jam 9 gitu. Jam 9. Tapi tetap aja di atas jam 8 sudah kayak nggak ada aktivitas aja gitu. Orang-orang udah pada di rumah masing-masing dan mall pun tutup kan. Mallnya tutup. Iya. Apalagi ya, mungkin harus terbiasain ngomong bahasa Inggris kali ya gitu. Itu berarti maksudnya kamu padahal belajar bahasa Inggris di sekolah dulu ya, di kuliah belajar bahasa Inggris. Iya. Tapi pada saat sampai ke sini tetap merasa kaget. Sini karena accentnya beda ya. Accentnya gitu, iya. karena di sini tuh banyak banget pendatang juga kan. Ada dari Australia, ada Imigrannya dari banyak ya? England, ada dari banyak lah dari berbagai negara gitu. Dan Dengan di sini aksen yang berbeda. dengan aksen yang berbeda-beda. Memang kita ngomongnya bahasa Inggris, tapi aksennya itu berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar paham. Misalkan dia ngomong sesuatu kata di setiap orang tuh bakal bisa beda gitu pengucapannya gitu, karena beda negara dan beda pengucapan gitu. Iya. Itu sih yang saya rasakan juga. Jadi dulu lucu banget nih. Ada ini fun fact juga ya. Jadi waktu datang ke sini, mereka karena udah tahu looks-nya kita kan bukan bule ya. Looks-nya kita kan kayak gini. Apalagi maksudnya aku pakai hijab. Mereka tahu bahwa mother tongue-nya kita tuh bukan bahasa Inggris. Jadi mereka akan sabar banget. Selama ini aku nggak pernah nemuin yang nyalahin atau marah atau mereka mukanya upset gitu ya, kecewa atau apa. Enggak. Jadi mereka tuh yang nungguin. Ayo mau ngomong apa kayak gitu. Nah, ini tadi lanjutin ya cerita yang tadi. Ternyata waktu itu saya inget banget teman-teman tuh bilang, kan waktu itu aku pede aja ya. Awal saya datang ke sini aku bilang pokoknya aku nggak mau diem di rumah. Karena waktu itu ada beberapa teman diem di rumah. Kenapa? Aku takut mau buang sampah, karena takut ditegur orang, ditanya maksudnya disapa, terus aku jawab apa? Kalau aku tuh nggak mau, langsung aja ya udah pokoknya aku mau datang, aku mau keluar, aku mau datang ke acara ini, datang ke acara itu. Yang lucunya mereka biasa lah ya, maksudnya teman-teman komen, Yanti kok ngomong bahasa Inggris aksennya bahasa Sunda. Terus aku suka mikir, ya gimana dong, saya besarnya kan di negara Indonesia dan memang aksen Sunda. Ternyata yang mengomentari itu ya orang-orang kita juga, tapi justru orang-orang bule dan segala macam, mereka respect dengan semua, ada yang dengan logat apa. Ya gimana dong, Ya, maksudnya ada masalah ya. Jadi mereka tuh respect banget dan mereka selalu membantu kita, ayo dicoba gitu. Jadi tipsnya itu kalau teman-teman ke luar negeri jangan takut, karena mereka memahami bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa utamanya kita. Betul. Yuk kita sambil jalan. Lanjut. Dan ini beneran loh. Cuma kita biasanya agak lumayan ramai, ada yang jalan kaki. Dan ini kita lagi mau ke playground, anakku lagi nyobain karena dia nggak bawa bola, biasanya dia main bola. Oke, apalagi yang bisa disampaikan tentang New Zealand dari kacamata seorang anak muda? Kacamata seorang anak muda ya. Tapi kayaknya kalau saya sih emang suka New Zealand karena sepi ya. Karena padahal kan anak muda itu maksudnya identik dengan senang yang rame-rame gitu nggak sih? Maksudnya kegiatan anak mudanya kan nggak banyak ya di sini. Tapi nggak tahu kenapa kalau saya lebih suka suasana yang tenang, suasana yang sepi, terus bisa me time sendiri. Itu kayak emas banget gitu. Apalagi saya tumbuh di kota yang sangat padat. Terus tuh besar di kota yang sangat padat, jadi ketemu hal-hal yang sepi kayak gini, teman-teman bisa lihat nih. Di sini tuh sepi, tenang, sore-sore anginnya sepoi-sepoi, dingin. Itu tuh luar biasa banget nih buat saya gitu. Buat nongkrong enak, buat baca buku enak banget gitu, sambil duduk. Kursinya banyak, kalau teman-teman lihat semua kursi banyak banget dan bersih. Ini sih selalu yang bikin amazed itu bersih. Maksudnya gimana cara mereka maintain, karena kan New Zealand ini luas luar biasa ya. Sampah-sampah juga jarang, memang di beberapa tempat ada ya. Dulu di Pondokson sebelah sananya kan tempat itu mungkin nggak terlalu bersih kan, ada sampah, ada maksudnya homeless juga ada, itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri, di semua setiap negara mungkin ada kayak mungkin gitu. Ada ya, cuma lebih banyak tempat luasnya gitu ya, kayak outdoor activity di New Zealand itu lebih luas. Tapi ada dong rasa apa yang paling dikangenin gitu loh dari Indonesia sebagai anak rantau? Yang paling dikangenin pastinya orang tua ya, keluarga ya. Keluarga. Kalau saya tuh, kalau makanan bisa dibuat di sini gitu, masih ada bahan-bahannya dan lain-lain. Teman juga masih ada teman, masih ada keluarga juga saya di sini. Tapi yang paling saya kangenin pasti orang tua lah, mama saya, adik-adik saya gitu. Orang tua keluarga orang tua ya. Keluarga, kakek, nenek dan lain-lainnya gitu. Itu kan namanya merantau pasti meninggalkan banyak keluarga kan gitu. Apalagi ini lumayan jauh
pakai pesawat juga lumayan mahal gitu kan. Iya, karena Mau New Zealand pulang, lumayan mahal iya, kan. lumayan Berapa mahal. tiket waktu kurang lebih sekarang kisaran Pulang pergi apa perginya dong? pulang pergi? Pulang pergi sekitar paling murah tuh 15, 14, 14 lah. Oke. Iya. Dan tergantung musim kan. Bulan, tergantung bulan dan musimnya Iya. gitu. Jadi memang bener-bener kalau keluar negeri itu banyak banget yang harus dipersiapkan. Mm-mm. Karena kalau New Zealand sendiri kayaknya sih semua ada ya. Kalau barang apa yang wajib dari Indonesia bawa untuk ke sini? Atau kamu bisa menemukan semua barang ada di sini? Kalau saya orangnya nggak ribet kali ya. Maksudnya laki-laki apa sih yang Iya, dicari, iya kan? Paling nggak ada gitu. Kalau aku sebagai muslimah, karena di sini juga minoritas muslim, di situ nggak fashionable. Oke. Ngerasa nggak kok sini nggak fashionable? Iya, biasa aja kan. Baju tuh yang gini, mereka tuh kayak gini Iya, biasa aja. Santai ini, mereka cuma Pakai pakai celana. sweater, Iya. panjang, yang penting nggak dingin aja. Kadang juga bingung gitu, baju ya warnanya itu aja. Karena saya ingat banget pernah bekerja, mereka adalah salah satu pemilik hotel di Auckland, New Zealand. Yes. Kebayang ya kayaknya kayak apa. Tapi itu si lemarinya itu simpel banget. Jadi tuh kayak baju-baju olahraga, cuman mereka punya baju pesta, terus nggak banyak itemnya. Karena sesimpel itu dan warnanya tuh yang netral. yang Kebanyakan gelap-gelap netral, gitu ya. gelap-gelap. Ah. Jadi di sini tuh nggak fashionable blast, bener-bener nggak fashionable. Nah untuk muslimah jadi agak sulit mencari baju karena kita kan biasa di Indonesia tahu sendiri dong percepatan Yap. untuk fashion Betul, itu kan betul. bener-bener luar biasa, Betul. kenceng. Betul. Nah waktu kesini kagetnya di situ sih, jadi kayak oh ternyata tapi at the end tuh kayak kita ke bawah. Jadi ke bawah santai. Malah ini agak rahasia sih nggak pernah setrika di sini. Yes, jadi keringan lipat pakai. Ini nggak pernah disetrika. Nah sobat muslim, ini udah nyampe di salah satu spot yang menarik banget. Ketemu ayam, burung aja udah happy banget. Ayam, burung, bebek. Jarang banget nih ayam-ayam kayak mana tuh ayamnya ya? Ayam tuh kesana tuh ayam. Oh tuh ayamnya tuh. Ayam jago. Dan di sebelah kanan itu adalah playground yang tadi kita maksud. Jadi Yap. di satu tempat itu misalkan nih ayahnya bermain basket sama anaknya, ibu-ibu juga bisa berpiknik dan nemenin anak-anak kecil bermain di Betul, playground. Dan yang menarik sih tadi, ngeliat nggak sih di belakang? Jadi di tempat ini ada sign yang tidak biasa, yaitu boleh parkir untuk Camper van. camper van. Yuk lihat yuk. Di sana Jadi kayaknya. makanya di belakang saya ada camper van, mobil yang isinya tuh udah kayak rumah. Jadi mereka itu hidupnya di dalam mobil ini nih. Kalau di New Zealand itu kan biasa banget ya. Ya, jadi kalau teman-teman tahu banyak banget artis-artis dari Indonesia yang datang ke New Zealand untuk nyewa camper van dan melakukan perjalanan yang panjang gitu. Jadi banyak lah boleh dicari di YouTube artis-artis atau YouTuber yang main ke Auckland atau New Zealand gitu, terus nyewa dan melakukan perjalanan yang panjang. Iya bisa dilihat. Bisa dilihat nih gitu. Jadi Di banyak belakang banget nih. Ini kayak camper van ini, dia tuh dalamnya ada kamar, ada kasur, ada tempat buat masak. Jadi semuanya tuh ada. Bahkan ada khusus pembuangan air gak sih kalau camper van yang besar ya? Karena waktu itu kita keluarga rantau di tahun pertama udah cobain tuh camper van di South Island. Nah, freedom camping, jadi boleh tinggal di sini. Puni here kore, seperti biasa bahasa Maori masih sangat kental digunakan. Ini berapa hari? Oh, maksimum ada ya, ada maksimumnya 10 kendaraan dan 14 hari dari hari pertama mereka tinggal. Wow, makanya nggak heran waktu itu sering banget ngeliat kenapa di sini banyak. Ternyata memang udah ada sign yang memperbolehkan Betul. camper van. Buat camper van tinggal di sini gitu kayak. Keren gak sih? Keren banget ya, seru banget ya. Seru banget. Seru banget. Karena memang camper van itu punya kisah dan cerita sendiri Yes. gitu. Kalau misalkan nanti harus nyoba di sih. Iya, Itu kebetulan belum saya belum afdol. pernah. Mm-mm. Iya. Nanti lah Yuk kita harus lihat, coba. kita lihat ke playground. Jadi itu salah satu keunikan New Zealand mungkin karena Betul. New Zealand itu balik lagi gaya hidupnya itu ya bukan di mall, ya kan? Iya. Shopping itu bukan gaya hidup kalau di sini. Tapi Di sini lebih tuh, ke alam ya, jalan-jalan ke alam, ke pantai. yes, ada mobil. Nah, kita sambil lihat. Ih, lihat deh burung-burung bertengger di pohon. Sesantai itu ya, nggak ada yang ditangkepin Nggak ada yang atau ditangkepin. diapain gitu. Jadi tuh, Ayam-ayam juga bebas. jadi aku selalu selalu bilang ini adalah pohon. Kalau kayak gini tuh kayak romantis banget. Yuk kita lihat ke. Udah pasti di setiap area itu playground itu bisa kalau Betul. disuruh mengumpulkan berapa banyak playground di Auckland, wah Banyak kayaknya banget. nggak sanggup untuk bisa menghitungnya saking
banyaknya. Dan ini lihat deh burung-burung. Nah, itulah sekelumit cerita Yes. sore kita bersama Saya Rafli. dan saya Ami Rantau. Jangan bosan-bosan ketemu kita di setiap episode, tapi kita bakalan bawa cerita yang berbeda. Betul. Tentang bagaimana sih keluarga Indonesia bisa Yes. survive di New Zealand. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Let's go.